Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Kami dari kelompok 6 ingin sedikit memaparkan materi mengenai penciptaan iklim kelas, yang mana pembahasan kali ini memiliki 5 subjudul pokok. Yang pertama yaitu mengenai pengertian, kemudian ada jenis-jenis iklim kelas, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas, kemudian ada ciri-ciri kelas yang kondusif, dan yang terakhir ada tujuan penciptaan iklim kelas. Sebelumnya saya menghimbau kepada teman-teman agar tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Oke, selanjutnya materi yang pertama yaitu materi tentang pengertian iklim kelas yang akan dibawakan oleh Isti. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian iklim kelas. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian iklim kelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa iklim merupakan keadaan hawa seperti suhu, kelembaban, awan, hujan, dan sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama. Ada pula beberapa istilah yang digunakan secara bergantian dengan kata climate yang diterjemahkan dengan iklim, seperti feel, atmosfer, tone, dan environment. Dengan kata lain, iklim bisa diartikan perasaan, suasana, sifat, dan lingkungan. Berikutnya yaitu mengenai pembahasan pengertian kelas. Kelas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai ruang tempat belajar di sekolah. Selanjutnya, Rikunto mengatakan bahwa kelas tidak terikat pada pengertian ruang kelas saja, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik, yang dimaksud dengan kelas adalah sekelompok siswa dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama, dan dari guru yang sama pula. Dalam pengertian lain, kelas bermakna sebagai tingkatan untuk menunjukkan status atau posisi peserta didik di sekolah, misalnya kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kelas dapat diartikan sebagai sebuah tempat atau ruangan untuk guru mengajar dan peserta didik belajar. Dengan demikian, di dalam kelas itulah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian iklim kelas. Belum mendefinisikan iklim yaitu pengaruh, kondisi, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Dalam konteks ini, istilah iklim kelas digunakan untuk menggambarkan suasana tersebut. Hoy dan Forsyth mengatakan iklim kelas adalah organisasi sosial yang informal dan aktivitas guru yang secara spontan mempengaruhi tingkah laku. Sedangkan Hoy dan Miskell mengatakan iklim kelas merupakan kualitas dari lingkungan kelas yang terus-menerus dialami guru-guru, mempengaruhi tingkah laku, dan berdasar pada persepsi kolektif tingkah laku mereka. Istilah iklim seperti halnya kepribadian dalam pada manusia. Masing-masing kelas memiliki ciri atau kepribadian yang tidak sama dengan kelas-kelas lain, meskipun keadaan fisik dan bentuk arsitektur kelas-kelas tersebut sama. Moses juga menambahkan bahwa iklim kelas seperti halnya manusia, ada yang sangat berorientasi pada tugas, demokrasi, formal, terbuka, atau tertutup. Dari beberapa pengertian mengenai iklim kelas di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa iklim kelas ialah situasi sebagai akibat dari interaksi antara guru dan siswa atau siswa sendiri yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Iklim kelas yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas adalah
iklim kelas yang kondusif. Pembahasan selanjutnya tentang jenis-jenis iklim kelas. Jenis-jenis iklim kelas berdasarkan dengan sikap guru saat proses mengajar dibagi menjadi 3. Pertama, iklim kelas dengan guru yang bersikap otoriter. Yang kedua, iklim kelas dengan guru yang bersikap permitif. Dan yang ketiga, iklim kelas dengan guru yang bersifat real. Iklim kelas dengan guru yang bersifat otoriter ditandai dengan guru menggunakan kewenangannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan hukuman dan ancaman, guru memaksa siswa untuk menguasai bahan pelajaran. Sikap guru yang seperti ini dapat mengakibatkan hati siswa menjadi tidak tenang karena berada di bawah tekanan dari guru selama proses belajar mengajar. Lalu yang kedua ada iklim kelas dengan guru yang bersikap permitif, ditandai dengan guru membiarkan anak berkembang dalam kebebasannya tanpa tekanan. Guru berada di belakang untuk memberi bantuan bila dibutuhkan. Pelajaran selalu dibuat semenyenangkan mungkin. Lalu yang ketiga, iklim kelas dengan guru yang bersifat real, di mana guru memberi kebebasan anak tetapi disertai dengan pengendalian. Anak diberi kebebasan atau kesempatan untuk belajar sesuai dengan tipe belajarnya serta minatnya. Tetapi di lain pihak, anak juga diberi tugas sesuai dengan petunjuk dan pengawasan dari guru. Lalu jenis-jenis iklim kelas berdasarkan apa yang dihadapi siswa setiap harinya dalam kelas dibagi menjadi 3. Pertama, suasana kelas autoksari. Yang kedua, suasana kelas laissez-faire. Dan yang terakhir adalah suasana kelas demokratis. Suasana kelas autoksari ditandai di mana guru lebih banyak menerapkan persaingan, hukuman, dan ancaman untuk mengawasi perilaku peserta didik selama kegiatan belajar mengajar. Jalannya kegiatan belajar mengajar berpusat pada guru atau disebut dengan teacher oriented. Lalu yang kedua ada suasana kelas laissez-faire, di mana guru tidak banyak memperlihatkan kepemimpinannya di dalam kelas, melainkan malah guru banyak memberikan kebebasan terhadap peserta didik. Kegiatan belajar mengajar lebih didominasi oleh peserta didik atau disebut dengan student oriented. Yang terakhir ada suasana kelas demokratis, di mana guru memperlakukan peserta didik sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, berharga, dan mampu mengambil keputusan, juga dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Guru membimbing, mengembangkan, dan berbagi tanggung jawab untuk semua warga kelas, termasuk guru itu sendiri. Sekian penjelasan tentang pembahasan macam-macam jenis iklim kelas. Baik, selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain yaitu 1. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Dengan kata lain, pendekatan pembelajaran hendaknya berpusat pada siswa, student centered. Yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam setiap konteks belajar. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanage atau mengelola kegiatan belajar. Yang keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis, dalam artian diselesaikan dengan baik-baik. Yang kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran yang kondusif dan efektif. Yang keenam,
menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Husni. Alhamdulillah. Lanjut materi yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri iklim kelas yang kondusif. Menurut Murtajo, beliau mengemukakan bahwasanya ada 10 ciri-ciri kelas yang kondusif. Nah, dari 10 tersebut kami menerapkan 5 indikator yang harus guru capai untuk menciptakan kelas yang kondusif. Yang pertama, melihat dari suasana pembelajaran di dalam kelas. Ketika suasana pembelajaran di dalam kelas itu hening, tenang, tidak ada kekacauan dan tidak ada kegaduhan sekalipun, maka guru akan mudah menyampaikan materinya kepada para siswa, dan siswa pun akan antusias mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua, adanya hubungan antar warga kelas. Ini meliputi guru dengan murid satu dengan murid yang lainnya. Tidak ada pembedaan antara orang kaya dengan orang miskin, orang pintar dan orang bodoh, itu sama, mereka diperlakukan dengan baik, tidak saling menjatuhkan. Seharusnya guru juga merangkul kepada para peserta didiknya agar mereka tidak melakukan saling ejek mengejek. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas belajar mengajar. Sebelum guru melakukan suatu pembelajaran, alangkah baiknya guru harus merancang pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Guru dengan cara guru menyiapkan materi. Setelah materi sudah siap, guru menyampaikan kepada para peserta didik. Setelah itu, murid, siswa mendiskusikan apa yang telah disampaikan oleh guru. Itu juga bisa menjadi sebuah motivasi agar siswa bisa lancar berbicara ketika di depan umum. Kemudian yang keempat, melihat kondisi lingkungan sekitar. Ketika lingkungan sekitar kita sudah bersih, artinya tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi ketika belajar, maka hal itu bisa menjadikan siswa menjadi konsentrasi. Tidak ada hambatan-hambatan hal yang bisa mengganggu pada proses pembelajaran. Itu. Kemudian yang kelima, kedisiplinan siswa. Artinya siswa di sini kita sebagai guru harus bisa mendisiplinkan siswa. Ketika ada siswa yang membuat keributan, guru harus memberikan teguran, larangan, jangan sampai hal tersebut bisa terulang lagi. Karena ini bisa mengganggu konsentrasi siswa yang lainnya. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu mengenai tujuan iklim kelas. Menurut Departemen Pendidikan Kebudayaan, di situ tertulis tujuan dari penciptaan iklim kelas ini meliputi mewujudkan situasi kondisi yang baik. Ketika situasi dan kondisi yang baik terjadi di dalam kelas, maka tujuan iklim kelas pun itu akan baik. Kemudian ada menghilangkan berbagai hambatan guru. Nah, di adanya iklim kelas ini supaya tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi ketika dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas yang ada di sekolah. Dengan adanya penciptaan iklim kelas, guru harus bisa memaksimalkan dengan menjadi fasilitator bagi para siswa-siswa. Ketika guru menyampaikan, kemudian siswa bertanya, guru juga harus bisa mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh peserta tersebut. Nah, cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.